Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elin Nur Aida dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 6 kelas B IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di rekaman video kali ini masih membahas ilmu badi, yaitu tentang taqid al-mad bima yushbih azam dan sebaliknya. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang pengertian taqid al-mad bima yushbih azam terlebih dahulu. Apa itu taqid al-mad bima yushbih azam? Taqid al-mad bima yushbih azam adalah menguatkan pujian dengan sesuatu yang menyerupai celaan. Artinya, setelah ungkapan pertama yang berisi pujian, kemudian ungkapan berikutnya seakan-akan mau mencela, tapi malah memuji sebagai penguatan pernyataan pertama. Hal ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah mengecualikan sifat pujian dari sifat jelek yang dinafikan. Seperti contoh pada perkataan seorang penyair, yakni tidak ada cacat padanya, hanya saja mata tidak akan melihat orang yang serupa dia. Dan yang kedua itu menetapkan sifat pujian bagi sesuatu, lalu diikuti dengan pengecualian yang mengandung pujian lagi. Seperti contoh sabda Rasulullah SAW yang artinya, saya adalah orang Arab yang paling fasih, hanya saja saya seorang Quraisy. Nah, sedangkan pengertian taqid azam bima yushbih al-mad adalah menguatkan celaan dengan sesuatu yang menyerupai pujian. Artinya, setelah ungkapan pertama yang berisi celaan, kemudian ungkapan berikutnya seakan-akan mau memuji, tapi malah mencela sebagai penguat pernyataan pertama. Kalau yang pertama tadi itu kan menguatkan pujian dengan sesuatu yang menyerupai celaan. Sedangkan ini kebalikannya, yaitu menguatkan celaan dengan sesuatu yang menyerupai pujian. Taqid azam bima yushbih al-mad itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, mengecualikan sifat celaan dari sifat pujian yang dinafikan. Contoh, khutbah itu sama sekali tidak baik, hanya saja panjang tanpa faedah. Lalu yang kedua ada menetapkan sifat celaan bagi sesuatu lalu diikuti dengan pengecualian yang mengandung celaan lagi. Contohnya, dia adalah seorang mahasiswa yang bodoh, hanya saja dia malas. Nah, di sini perlu ditegaskan bahwa ungkapan di atas, baik untuk memperkuat pujian ataupun untuk memperkuat celaan, kesannya untuk mengecoh pikiran pendengar atau orang yang diajak bicara, orang kedua. Kata untuk mengecoh itu adalah kata hanya saja, atau dalam bahasa informalnya kata sayangnya, yang diungkapkan antar ungkapan yang pertama dan yang kedua. Dengan kata itu, orang kedua pasti awalnya punya persepsi bahwa ketika si pembicara mengungkapkan ungkapannya yang pertama pujian dan disambung dengan kata itu, maka pembicara akan mengakhiri perkataan itu dengan celaan. Tetapi yang terjadi malah ungkapan yang kedua memperkuat pujian pada ungkapan itu. Begitu juga sebaliknya. Orang kedua pasti awalnya punya persepsi bahwa ketika si pembicara mengungkapkan ungkapannya yang pertama berupa celaan dan disambung dengan kata itu, maka si pembicara akan mengakhiri perkataan itu dengan pujian. Tetapi yang terjadi malah ungkapan yang kedua memperkuat celaan pada ungkapan yang pertama. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.